Subtema 2, Hewan Sahabatku, Pembelajaran 1. Anak-anak, selain tumbuhan, negara di Asia Tenggara juga memiliki keanekaragaman jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Apakah kalian tahu? Yang pertama ada ovipar, kemudian vivipar, dan terakhir opovivipar. Anak-anak, hewan yang tergolong ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan lainnya. Jika ovipar berkembang biak dengan cara bertelur, maka vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Selain bertelur dan melahirkan, dalam perkembangbiakan hewan ada juga yang bertelur dan melahirkan secara sekaligus. Contohnya adalah ular, yang disebut hewan opovivipar. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama kita bahas negara Indonesia terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya raya, mulai dari keindahan alam, hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang keempat, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertanian seperti nanas, padi, kelapa, dan gula kemudian diekspor ke berbagai negara. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Hasil pertanian utamanya berupa padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan buah jeruk. Negara selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia
karena kemajuan industri dan wisatanya.